udah semangatnya luar biasa. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Luar biasa, sehat selalu. Harap kita semua dalam kondisi yang selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan, supaya kita bisa mengikuti pembelajaran setiap hari dengan baik. Lanjut, maksudnya Ibu akan cek kehadiran kalian dulu ya. Seperti biasa, yang namanya Ibu panggil, silakan lanjutkan. Oka Dika, Hadir, Bu. hadir. Reza Ananda, Hadir, Bu. Tegar, Hadir, Bu. Wahyu. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Dan doa di hari ini, di pagi ini, Ibu ingin Resita yang memimpin. Silakan. Berdiri. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tadi sudah berdoa, sekarang untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita, rasa kewargaan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, marilah kita menyanyikan salah satu lagu band nasional, yaitu Garda Pancasila. Garda Pancasila, Aku telah mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berjuang untukmu. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekarang, seperti rutinitas kita setiap hari, mari kita menyanyikan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ayo kita lakukan 7 kebiasaan anak Indonesia agar menjadi hebat. Pertama, bangun pagi. Kedua, beribadah. Yang ketiga, rajin olahraga. Keenam, bermasyarakat. Ketujuh, tidur cepat. Ingat, ayo kita lakukan. Oke, Tuhan. Sekarang silakan anak-anak keluarkan bukunya serta alat-alat tulisnya. Apakah kalian menyiapkan secara sendiri atau mandiri? Sudah. Kalian masih ingat nggak dengan pembelajaran yang kita lakukan di pertemuan sebelumnya? Oke, bagus. Tandanya kalian kemarin sudah belajar. Kalau tidak belajar, pasti lupa dengan apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Siapa yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Marsya, Kita sudah mempelajari pengertian coding dan KA, Bu. sudah paham bahwa coding ini tidak serta-merta tentang komputer. Terus, apa lagi sudah dipelajari? Julia? Kita belajar coding dan media atau pelaku. Oke, ternyata pembelajaran coding dapat dilakukan dengan bantuan media, atau istilahnya adalah Kelas. Oke, ada lagi? Aina? Di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar coding tanpa media atau antar. Oke, ini kebalikannya ya. Kalau tadi pelajaran coding bisa dilakukan dengan media atau istilahnya plug, kalau sekarang ini kebalikannya bisa juga tanpa menggunakan media, sering disebut dengan iPad. Tidak perlu menggunakan laptop, tidak perlu menggunakan jaringan internet. Oke, aku punya sebuah gambar. Silakan anak-anak simak gambar. Nah, gambar apakah itu? Orang Nah, siswa yang sedang
bisa piket sendiri. Kalau piket sendiri bagaimana? Capek. Kalau bersama kelompok Cepat selesai. tidak mudah capek atau tidak mudah lelah. Namun sering sekali ibu temui anak-anak yang menghadapi ibu ya, bahwa mereka mengalami permasalahan ketika melakukan piket di kelas. Kira-kira apa saja permasalahan yang sering anak-anak hadapi saat piket? Ayo Sri. Anggota piket sering datang terlambat. Datang terlambat, tidak tepat waktu ini siswanya. Apa Rika? Teman tidak mau membantu piket. Teman datang tapi tidak mau bantu piket. Kita? Tidak ada yang mau piket. Nah, piket ngepel sangat dihindari oleh siswa. Ada lagi? Ada nak? Tidak ada yang mau bekerja sama saat Tidak mau atau tidak bisa diajak bekerja sama. Selalu aja mengeluh, selalu menunda-nunda, itu sering sekali terjadi ya. Lalu, ketika ada masalah-masalah tersebut, apa yang kalian lakukan? Resita. berusaha mencari solusi. Oh, kalau Resita dia berusaha mencari sendiri dulu kan, gimana masalah ini biar cepat selesai dalam kelompok tanpa melibatkan orang lain. Yang kalian hadapi di sekolah masalah piket ya tentunya kalian pecahkan sendiri dulu. Terkadang ketika dipecahkan sendiri, kalian itu banyak komplain dari teman-temannya. Ada juga teman-teman yang ketika sudah dikasih tahu dia tidak mau nurut, akhirnya dia minta bantuan guru untuk menyelesaikan masalahnya. Kalian tahu komputer nggak? Komputer. Apa itu komputer ya? Teknologi. Teknologi yang bagaimana? Teknologi yang canggih komputer itu. Nah, komputer itu mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diinstruksikan oleh manusia. Nah, kira-kira kalau manusia punya pemikiran seperti layaknya komputer, kira-kira masalah-masalah yang kalian hadapi di kehidupan sehari-hari akan bagaimana? Oke, Reza. Lebih gampang, lebih cepat selesai. Lebih cepat selesai Bu. Setiap ada masalah pasti kita bisa melakukannya. Nah, setiap ada masalah pasti kita bisa menyelesaikannya. Yang berhubungan dengan komputer. Kalau cara berpikir kita canggih, cara berpikir kita logis dan juga sistematis. Ya, jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan yang pertama, melalui tayangan sebuah video dan juga penjelasan dari guru serta kalian belajar dari bahan ajar, kalian akan mampu menjelaskan pengertian dari berpikir komputasional. Tujuan yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok. Jadi nanti kalian akan berdiskusi bersama kelompok, ada kegiatan diskusi, ya. Serta nanti kalian akan mengerjakan lembar kerja bersama kelompok. Kalian akan mampu menerapkan menggunakan konsep berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pemecahan masalah yang ada nanti di lembar kerja. Kegiatannya yang pertama pasti kalian ada kegiatan menyimak video, kemudian membaca bahan ajar, kemudian berdiskusi bersama teman kelompok, kemudian nanti kalian akan mempresentasikan. Ada kegiatan presentasi, masing-masing kelompok akan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya. Bisa dimengerti kegiatan hari ini? Masih semangat? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, tepuk tangan. Anak, ibu punya sebuah video. Silakan disimak. Kemudian jika ada hal-hal yang menurut kalian penting, bisa dicatat. Hari Minggu pagi, waktu yang sangat tepat untuk bersantai di rumah. Namun, sepertinya hari ini kita segera menggulung karpet
dan menyimpannya kembali di loteng. Ibu ingin bertanya, tentang apa sih video yang sudah kalian tonton tadi? Reza, tentang apa Reza? Anak yang mandiri. Anak yang mandiri. Dorita dan teman-temannya membereskan rumah setelah kegiatan belajar. Oh, mereka juga ada kegiatan membereskan rumah ya, ternyata selain kerja kelompok. Ada berapa orang anak yang sedang belajar kelompok? 4 anak. Sebelum kita ke tanya tiba, apa yang dilakukan oleh Dorita? Ini, menyiapkan makanan. Oktaviani, menyiapkan karpet. Ada lagi? Marsha, Menyiapkan ruangan untuk belajar. menyiapkan ruangan untuk belajar. Tadi sebelum teman-teman Dorita pulang, mereka melihat kondisi sehabis mereka bekerja kelompok, kondisi ruangannya bagaimana? Berantakan sekali ya. Bersihkan, apakah Dorita sendiri yang membersihkan? Bagaimana cara mereka membersihkannya? Membagi tugas. Berarti teman-teman Dorita itu membantu ya. Bagaimana sih membagi tugas itu? Gusti, anak laki-laki menyapu dan mengepel. Anak perempuan mencuci piring dan membersihkan perabotan. Anak perempuan mencuci piring dan segala perabotan. Sekarang kegiatan selanjutnya adalah anak-anak akan belajar bersama kelompok. Kelompok dekomposisi mana? Oke, dibaca dulu ya. Kelompok dekomposisi. Sekarang kelompok pengenalan pola. Oke, pasang pola di selatan. Oke. Sekarang ibu akan membagikan bahan ajar. Hari ini kalian gunakan sebagai tambahan dalam nantinya kalian mengerjakan lembar kerja. Dibagi ya. Satu orang satu. Semua dapat bahan ajar? Nah, silakan dibaca selain bahan ajar. Ibu juga akan memberikan masing-masing kelompok itu lembar kerja. Yang dimana lembar kerja ini harus kalian isi dengan cara berdiskusi bersama kelompok. Tidak hanya dikerjakan oleh satu orang, melainkan harus dikerjakan secara berkelompok atau bersama. Silakan diisi identitasnya supaya nanti memudahkan ibu dalam memberikan penilaian. Bagi yang sudah dapat LKPD, silakan dibaca LKPD-nya. Siapa tahu ada yang kurang kalian pahami, silakan ditanyakan. Saya jelas? Oke, anak-anak sudah menyimak video tadi ya? Ya. Apa sih yang kalian ketahui atau berdasarkan tayangan video suka bapak aja yang sudah dibagikan? Apa itu berpikir komputasional? Apa itu berpikir komputasional? Ya, benar. Berpikir seperti komputer. Berpikir seperti komputer. Bagus. Ada lagi? Untuk apa kita menerapkan berpikir komputasional? Ya, Nesita? Menyelesaikan masalah dengan cepat. Menyelesaikan masalah dengan cepat dan sistematis. Memecahkan masalah dengan cara yang Memecahkan masalah dengan cara yang tepat. Nah, berpikir komputasional adalah berpikir untuk menyelesaikan masalah yang kompleks menjadi bagian kecil secara logis dan sistematis. membagi masalah yang kompleks. Tahu kompleks? Kompleks itu yang bagaimana? Besar. Masalah yang cukup besar. Dengan cara dibagi-bagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Secara sistematis dan logis. Apa artinya logis? Ya, solusinya harus masuk akal. Diterima oleh akal. Kalau sistematis, teratur, tersusun. Yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Juga sudah dibahas mengenai ternyata ada 4 komponen atau prinsip dalam berpikir komputasional. Yuk, siapa yang mencatat?
bagian dari berpikir komputasional. Alena, Abstraksi. ada abstraksi. Kemudian Jana, algoritma. Apa lagi? Mita, dekomposisi. Baru 3. Okta, pengenalan pola. Ada lagi kan? Tidak. Jadi komponen berpikir komputasional itu ada 4. Kalian akan berangkat ke sekolah. Pagi hari kalian bangun. Sekarang di mana kira-kira algoritma yang kalian lakukan dari bangun pagi sampai kalian tiba di sekolah? Pertama, bangun tidur pastinya. Yang kedua, Membersihkan kamar tidur. ada yang membersihkan tempat tidur. Ketiga, Mandi. mandi yang bersih. Nomor 8, Sekolah. berangkat ke-9, tibalah kalian di sekolah. Itu yang disebut algoritma. Oke, sekarang silakan dilihat DKPD-nya, dilengkapi, dikerjakan kembali. Habis itu kalian presentasi. Kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama kelompok. Presentasinya sama kelompok ke depan ya, jangan sendiri. Oke, Ibu mulai dari kelompok dekomposisi terlebih dahulu. Silakan kelompok dekomposisi. Sesuai dengan kesepakatan di awal, apabila ada temannya yang sedang berbicara atau presentasi, anak-anak harus diam, mendengarkan dan mengikuti. Oke, silakan kembali. Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok dekomposisi akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, nama saya Marsha dari kelompok dekomposisi. Dan perkenalkan nama saya Arisa dari kelompok dekomposisi. Perkenalkan nama saya Putri dari kelompok dekomposisi. Dan perkenalkan nama saya Elsa dari kelompok dekomposisi. Dan perkenalkan nama saya Besok dari kelompok dekomposisi. Aktivitas 1. Apa masalah utama yang dihadapi Raffi? Raffi masih sering kebingungan dalam menyiapkan keperluan sekolahnya. Menurut kamu, apa yang sengaja dilakukan agar tidak lupa dalam mengganggu pada lingkungannya? Raffi harus menyiapkan seragam atau peralatan sekolahnya sejak malam supaya Raffi tidak terburu-buru. Bantulah Raffi menyelesaikan masalahnya dengan beberapa langkah yang bisa dilakukan malam hari agar esok pagi ia lebih siap berangkat sekolah. Pertama-tama, Raffi harus melihat jadwal pelajaran untuk besok. Lalu, Raffi menyiapkan bukunya dan ketika Raffi akan berangkat sekolah, ada baiknya Raffi mengerti tanya apakah sudah lengkap. Sekian, terima kasih. Oh, Sandi. Oh. Masalah penampilannya sudah bagus. Yuk kita kasih jempol, tepuk salut. Berikan penguatan terhadap hasil kerja daripada masing-masing kelompok. Nah, di sana terdapat suatu skenario yang dimana skenario itu mengisahkan kisah
instansi instansi Raffi. Nah, di sana sudah dijelaskan masalah-masalah yang sering dihadapi oleh si Raffi. Kemudian pertanyaan pertama, masalah utama. Ya, tadi sebagian kita sudah mampu menjawab dengan cepat ya. Jadi masalah yang dihadapi Raffi adalah dia masih kebingungan dalam menyiapkan keperluan sekolah. Dia masih bingung meskipun udah kelas 5 tapi masih juga bingung dan kadang dia sering ditegur oleh gurunya. Ya. Jadi yang bisa dilakukan oleh Raffi adalah dia harus mempersiapkan keperluan sekolahnya sehari sebelumnya atau ketika di malam hari. Oke, terima kasih anak-anak sudah mengerjakan KKPD dengan sangat cepat, sangat baik, luar biasa penyampaiannya, dan itu LKPD-nya akan dinilai. Sekarang ibu ingin LKPD yang sudah kalian buat dikumpulkan. Jadi ketuanya yang membuka. Adakah di antara materi tadi yang masih kalian kurang pahami atau masih bingung? Oke, tidak ada pertanyaan ya? Ibu ada sebuah game. Kalian nanti silakan perwakilan kelompok maju ke depan. Gamesnya akan ditampilkan. Oke, semua pertanyaan yang ada di games ini semua berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, udah siap? Siap. Perwakilan kelompok maju satu-satu nanti ya. Oke. Komputasional ya. Manfaat berpikir komputasional. Ya, kita juga sudah mempelajari manfaat berpikir komputasional. Lagi, Mas ya? Empat prinsip berpikir komputasional. Iya, kita sudah mempelajari 4 prinsip atau 4 komponen berpikir komputasi. Nah, untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian pada materi hari ini, Ibu ada soal evaluasi. Soal evaluasi ini terdiri dari 5 soal pilihan ganda yang dimana kalian langsung mengerjakan di lembar ini. Jangan lupa diisi identitas. Caranya menjawab dengan cara memberikan tanda silang pada jawaban yang menurut kalian benar. Ada 5 soal, 1 soal bobotnya 20. Kalau betul semua nilainya berapa? 100 nilainya. Ya, silakan dikerjakan secara sendiri, mandiri, nggak boleh nyontek, nggak boleh kerjasama ya. Silakan setelah mulai dikerjakan, jangan lupa diisi identitasnya.
Oke, anak-anak. Bagaimana perasaan kalian selama pelajaran ini? Bagian mana yang menurut kalian menarik dari pembelajaran hari ini? Apanya? Es krim keringnya. Apanya lagi? Nonton videonya. Senang. Presentasinya ada semua sering. Oke, anak-anak, untuk pelajaran kita di pertemuan berikutnya, kita akan belajar lebih mendalami 4 prinsip berpikir komputasional serta contoh-contohnya. Oke, sebelum pelajaran diakhiri, seperti biasa, mari kita bernyanyi 8 dimensi profil Yusa. Ya, terima kasih Elena. Silakan berdoa.